Om Swastiastu, Om Abigenamastu Namo Siddhyam, Om Anobadrah Kretawa Yantu Wiswata. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu, dimanapun Anda berada, bertemu dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu PHDI Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman dalam Agama Hindu. Di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kami akan membawakan topik membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Kita tahu setiap individu memiliki karakteristik atau sifat yang beragam. Tidak saja dalam kehidupan di masyarakat, dalam keluarga sekalipun, kadang-kadang keberagaman ini dapat menimbulkan konflik atau pertentangan sehingga keluarga itu menjadi tidak rukun. Nah, Bapak Ibu, keluarga adalah media yang pertama atau media terkecil dalam rangka membangun karakter atau pribadi anak-anak kita. Kemudian setelah itu ada di lingkungan masyarakat dan di sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana peran seorang ibu? Nah, sekarang saya sudah bersama tokoh-tokoh umat dari agama Hindu yang akan membahas tentang hal tersebut. Bersama kita hadir Ibu Naning Sudiarti. Beliau adalah Ketua PHDI Kabupaten Laban, ya Bu? Desa Laban. Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Pak Gede. Kemudian yang kedua, tokoh kita yang sudah tidak asing lagi juga di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, Bapak Dr. Ido Bagus Bayangkara. Beliau adalah pengurus PHDI Kota Surabaya, nggih. Nggih. Swastiastu, Haji. Swastiastu, Pak Gede. Nggih. Sedikit tentang beliau berdua ini. Kalau Ibu Naning ini seorang ibu, walaupun seorang ibu tapi dia menjabat sebagai ketua PHDI, bukan ketua WHDI, ya Bu. Ini melawan jalur saja. Nah, artinya apa ya? Artinya kalau dalam agama Hindu kan sosok wanita itu bukan merupakan subordinasi dari sosok pria loh ya, karena seorang wanita itu sama kedudukannya dengan seorang laki-laki. Kalau di dalam kitab Manusemerti kan dikatakan dua kertua atmano deham ardena puruso bawat ardena narita syamsya wirayamo semrijat prabu. Berarti bagaimana Tuhan menjadikan dirinya menjadi seorang laki-laki dan perempuan dengan ukuran yang sama. Artinya bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial adalah sama, ngoten nggih Bu nggih. Kemudian yang kedua dari tokoh kita ini seorang akademisi, termasuk senior saya. Jadi kenapa saya mengajak beliau? Karena kalau saya melihat statistik sekarang di Indonesia itu generasi anak muda itu sudah hampir 60% kalau tidak salah, nggih. 60% dari populasi penduduk Indonesia yang 240 sekian juta itu, artinya apa? Bahwa bagaimana kemudian karakter-karakter anak muda itu sudah dibangun dari pendidikan, dari zaman kuliah. Nah, sekarang saya bertanya dulu dari skup terkecil, dari skup keluarga. Jadi kan dari kecil keluarga, bagaimana Bu sebagai seorang ibu rumah tangga untuk memberikan satu ajaran-ajaran susila kepada anak kita sehingga mereka mampu memahami perbedaan untuk sebuah kehidupan yang harmonis. Nggih, durus Ibu, silakan. Nggih, matur suksma Pak Gede. Di Hindu, perkenalan pertama untuk mengembangkan ajaran harmoni itu bisa kita dapat dari catur paramita. Catur paramita, nggih. 4 perbuatan luhur yang harus dimiliki seseorang supaya hidupnya harmonis dalam masyarakat. Di keluarga memang catur paramita dasarnya menurut saya. Yang pertama maitri. Kita harus bersahabat. Yang kedua karuna. Kita harus punya cinta kasih.
Yang ketiga, mudita, kita harus bersimpati, punya empati. Dan yang keempat, upeksa, kita toleransi dengan perbedaan. Betul, Ibu. Itu yang menjadi dasar, Pak. Bapak Ibu, menarik catur ajaran catur paramitra, bagaimana kita diajarkan untuk bersahabat dengan siapapun dengan penuh cinta kasih, memiliki empati tanpa harus bertanya, kon sopo, nggak ngoten nggih Bu. Jadi siapapun harus kita bantu. Nah, kemudian setelah anak-anak kita cukup dewasa, tentu dia akan bergaul dengan lingkungan sosial. Ini sekolah itu tidak lepas daripada kita bagaimana membentuk karakteristik atau behavior atau sifat dari anak-anak kita. Bagaimana Haji kalau di perguruan tinggi atau dalam lingkungan sekolah? Durus Haji. Terima kasih Pak Gede. Om Swastiastu, umat sedharma. Kalau saya malah menyebutnya itu adalah jalan paramita. Kenapa disebut jalan paramita? Kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai memang harus berdasarkan kepada 4 hal itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan keharmonisan jika seumpamanya kita tidak memiliki rasa persahabatan satu dengan yang lain? Bagaimana kita bisa menjadi harmonis jika kita tidak memiliki kasih sayang satu dengan yang lain? Kita tidak memiliki empati satu dengan yang lain. Kita tidak memiliki toleransi satu dengan yang lain. Jadi, jalan paramita itulah jalan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Ya. Pada hari ini kita mendapatkan tema yang sangat bagus, yaitu bagaimana membangun sebuah kehidupan yang harmonis. Dan pada saat ini kita akan menjelang merayakan 17 Agustusan. Ya, siap. Ya. Di umat Hindu juga kita pada saat ini sedang merayakan dalam rangkaian Hari Raya Galungan. Galungan adalah kemerdekaan menurut ajaran Hindu. Kemudian negara kita juga sedang merayakan Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan adalah merupakan dasar dari kehidupan yang harmonis. Karena pada saat kita bicara tentang kemerdekaan, merdeka itu artinya bagaimana kita bisa mengendalikan, menaklukkan musuh-musuh terutama yang ada dalam diri kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang Galungan, mahar di kengarania, merdeka itu adalah merdekalah dia maring sadripu dari 6 kekuatan musuh yang ada dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah keserakahan, ya. Yang kemudian yang kedua krode, ya, kemarahan, sifat-sifat marah. Yang ketiga adalah kama, nafsu yang tidak terkendali, ya. Yang keempat adalah iri hati, rasa iri hati. Yang kelima adalah sifat-sifat mabuk, dan yang keenam adalah sifat kebingungan. 6 hal itu adalah merupakan penghancur dari segala kehidupan. Maka dari itu, kemerdekaan adalah bagaimana kita bisa merdeka atau menaklukkan ke-6 musuh itu. Dan jika kita sudah bisa menaklukkan ke-6 musuh itu, bisalah kita berjalan pada jalan paramita. Itu sementara Pak. Haji, menarik. Sadripu dikatakan bagaimana itu sebenarnya sifat bawaan yang dibawa oleh setiap manusia untuk lahir ke dunia ini. Tapi kalau kita mencermati mengatakan bahwa 6 musuh, 6 bekal itu adalah merupakan musuh, sejatinya ya kurang pas ya, karena setiap kita tentu tidak lepas dari keinginan. Artinya ke-6 sifat itu harus dapat kita kendalikan, kita arahkan untuk tujuan yang positif ya. Karena tidak ada manusia yang bebas dari keinginan. Akamasya kriya kicet drisyate nehe karicet yat guru tegicet tatat kamasya cesitam. Kalau lihat manusia seperti ada 2 sloka ke-4. Jadi tidak ada akamasya kriya kicet, tidak ada orang bekerja tanpa keinginan, pasti ada keinginan, tetapi keinginan itu harus dikendalikan. Nah, Ibu sekarang anak-anak kita kan tidak di rumah terus ya Bu ya. Setelah dia pulang sekolah, tentu di sekolah itu cerita mbak Ibu, Bu, kocoku mau lo Bu nganyel gitu katanya, jengkel no. Kok aku dilokno bla bla bla. Nah, terhadap pengaduan itu seorang ibu, bagaimana ibu mengajarkan supaya anak kita wis sabar le, mengerti dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Gimana Ibu?
Kalau itu penangkalnya menurut saya, yang saya ajarin ke mereka, berpikirlah yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Kalau kamu punya pikiran baik, meskipun orangnya berkata jelek, berkata tidak baik, pikiranmu akan tetap baik. Berbuatlah baik dan teman-temannya juga akan baik. Berkatalah dengan baik, teman-temannya juga tidak mungkin akan memberi kata-kata yang tidak baik. Trikaya parisuda, Pak. Anaknya nggak gelem terima, Bu. Nggak iso, Bu. Aku apik tapi dia kok tewetep lho, Bu, ngono ku. Ya apa, Bu? Sepertinya harus dikembalikan lagi ke itu Trihita Karana. Harus diperpanjang lagi nih, Pak. Harus diperdalam. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Yuda Triguna, kalau ada kata-kata yang kurang baik didengarkan dalam pikiran kita, kita harus yang pertama K3, beliau rumusnya K3. Yang pertama itu kenyemin, kita tersenyum. Senyum aja wes ngomong apa sak karepnu mesemo. Kemudian yang kedua itu kliengin. Kliengin itu kita alihkan pembicaraan atau pura-pura tidak dengar. Kemudian yang keempat kelidin. Kelidin itu kalahin, wes tinggalen. Wis beres kan. itu rumusnya Prof. Yuda Triguna, mudah-mudahan beliau melihat, jadi saya kutip sedikit rumus beliau, kan itu sederhana ya, Bu. Nah, Pak Bagus, di dalam lingkungan sosial di sekolah itu juga kan anak-anak kadang-kadang bukan orang yang memiliki wawasan yang sempit ya, tetapi wawasan yang luas. Tapi terkadang masih ada juga yang menyempitkan diri atau mengelompokkan diri sehingga terjadi sekat-sekat di dalam kehidupan masyarakat. Itu sampun Nabi. Kalau memang kita bicara tentang hal itu kan memang tidak bisa dihindari. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan supaya dia bisa ada pada poros yang tepat. Saya sangat tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa dari sadripu itu tidak semuanya bernilai negatif. Betul. Karena semua itu ada dalam diri kita dan kita membutuhkan pada porsi yang tepat. Ya, maka dari itu kendalikanlah mereka. Berkaitan dengan adanya sekat-sekat seperti itu, nah disinilah kemudian Trihita Karana mengajarkan kepada kita. Setiap sekat atau setiap perbedaan itu pasti memiliki latar belakangnya sendiri-sendiri pertama. Kemudian setiap perbedaan kalau dipertemukan pasti akan saling melengkapi. Tidak ada perbedaan yang tidak saling melengkapi. Maka dari itu pada saat kita bicara hubungan horizontal dalam kerangka Trihita Karana itu, ya, dengan jalan paramita itu, bagaimana kita menjadikan perbedaan-perbedaan itu bisa disinergikan supaya bisa menjadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Kehidupan ini seperti puzzle. Jadi antara satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Terbangunlah sebuah kehidupan yang indah, yang kita kemudian menyebutnya sebuah kehidupan yang harmonis. Hubungan antara satu dengan yang lain, antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam kerangka Trihita Karana harus berjalan dengan saling menguntungkan. Kenapa? Yang disebut dengan saling menguntungkan adalah saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Bukan keuntungan materi ya. Kalaupun itu ada ya. Tetapi kan tidak seluruhnya keuntungan yang bersifat material. Karena isi kehidupan kita kan hanya dua, material dan non material. Itu kira-kira Pak Gede. Maka harmonisasi hubungan horizontal ini harus dibangun supaya antara satu dengan yang lain tercipta hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Itulah maknanya kasih sayang salah satunya. Itu menarik apa yang dibahas oleh Haji tadi, bagaimana sebuah perbedaan, kelebihan atau kekurangan yang ada dalam setiap individu dijadikan untuk saling melengkapi kan ya. Saya coba mengutip di dalam kitab Slokantara Sloka 79 itu dengan jelas mengatakan bahwa doso apiasti guno apiasti nirdoso naiwa jayate kardama daiwa padmanasanali dosa anti kantekai, bahwa setiap individu itu memiliki kekurangan doso apiasti.
Setiap individu memiliki guna apiasi kelebihan. Nirdoso naiwa jayate. Tidak ada manusia yang lahir sempurna. Sepakat dengan itu sehingga ketika kita menyadari itu akan menjadi sebuah kekuatan bahwa sesungguhnya kita memang diciptakan demikian untuk saling melengkapi kan gitu. Nah, Ibu kembali selain sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus putra-putri, sebagai Ketua PHDI juga akan mengurus karakter orang tidak hanya dengan umat Hindu, tentu juga berhubungan dengan masyarakat umat-umat yang lain. Sapunapi Ibu bisa sehingga bisa berkolaborasi, mereka merangkul mereka bersama untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat di mana Ibu tinggal. Ibu. Merujuk ke Tuaji yang Trihita Karana, itu yang juga kami implementasikan dalam pelaksanaan atau pengurusan organisasi di desa kami. Kita tidak hanya harmonis dengan Tuhan, kita tidak parahyangannya, kita juga harus harmonis dengan lingkungan, dengan palemahan. Kita harmonis dengan pawongan orang sesamanya. Kalau kita menghormati lingkungan sekitar, kalau kita menghormati tetangga sekitar yang tidak hanya beragama Hindu, harmonis pasti akan terwujud. Karena tidak ada yang tidak terwujud tanpa harmonis. Dalam satu taman tidak hanya bunga mawar yang indah, tapi ada melati, ada kumbang. Tidak ada hanya yang berduri saja, tapi juga yang cantik dan yang jelek. Bahkan bunga kemiter yang baunya tidak bagus, tapi tetap memperindah taman kita. Itu Pak Gede. Baik, Ibu. Nah, para pemirsa dimanapun berada, menarik pembahasan lebih lanjut. Tapi kita jeda sebentar untuk melihat tayangan berikut ini. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, khususnya umat Hindu yang ada di seputaran wilayah Jawa Timur, kita kembali dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Aji, menarik dikatakan oleh Aji juga oleh Ibu bagaimana konsep ajaran Trihita Karana itu membangun kehidupan harmonis. Berarti beragama itu bukan hanya sekedar harmonis dengan Tuhan. Kehidupan dalam masyarakat itu bukan sekedar kita harmonis dengan Tuhan, tetapi harmonis juga dengan alam semesta dan lain. Nah, bagaimana dalam situasi sekarang, situasi global ini aja, kadang-kadang media sosial dan lain sebagainya itu datang begitu bebas. Ya, bagaimana dari peran dari pendidikan dalam memberikan satu edukasi kepada anak-anak kita di sekolah, Ji? Bagaimana, Ji? Nah. Terima kasih, Pak Butuh. Ada dua hal. Tadi kan disampaikan bagaimana berkaitan dengan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis itu tercapai apabila hubungan vertikal dan horizontal itu bisa terlaksana dengan baik. Manusia sebagai pelaku kehidupan ada di titik tengah dalam setiap hubungan. Maka dari itu manusia harus bisa menyeimbangkan atau mengharmoniskan. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa hidup itu tidak hanya hubungan ke Tuhan saja, tidak vertikal saja. Tetapi kita harus mengharmoniskan hubungan vertikal ke atas, hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan hubungan vertikal ke bawah, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan hubungan yang bersifat horizontal, hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Saya potong, kalau saya lihat sepintas gambaran itu kan menggambarkan swastika ya, Ji? It's right. Jadi bagaimana kepada kita untuk senantiasa berpikir menjaga keharmonisan. Betul. Ke atas ke bawah juga
ke samping. Oke. Di tengah ini saya bilang harmonis ke dalam, berarti ke dalam diri sebagai poros kan begitu aja ya? Di tengah itu begini, manusia sebagai pelaku hubungan, dia harus ada di titik tengah. Kalau dari Pak Putu menyebut titik tengah swastika itu, dia harus ada di titik tengah swastika itu, di poros swastika itu. Kenapa? Di poros swastika itulah letaknya keharmonisan. Kenapa? Secara vertikal ke atas kita telah menjalankan hubungan dengan baik, secara vertikal ke bawah kita telah menjaga lingkungan dengan baik, secara horizontal kita bisa bersahabat satu dengan yang lainnya, saling menguntungkan dari berbagai perbedaan. Kalau itu tercapai, itulah kebahagiaan yang hakiki. Nah, kemudian tadi disebutkan bagaimana sekarang berkaitan dengan pemanasan global. Pak Putu, sekarang dunia lagi sibuk dengan adanya anomali musim yang tidak menentu. Itu adalah salah satu bagian dari akibat perilaku manusia, mohon maaf, dalam tanda petik yang tidak bersahabat dengan alam. Ya. Maka dari itu saya mengajarkan kepada kita kok, bagaimana kita harus bisa menjaga lingkungan, memanfaatkan lingkungan, tetapi dengan memelihara kelestariannya. Bukan berarti kita tidak boleh menebang hutan, boleh. Tetapi jangan lupa melakukan reboisasi. Reboisasi kembali. Tidak boleh, bukan tidak boleh kita melakukan penambangan, tapi jangan lupa melakukan reklamasinya. Maka dengan itu, ya, hubungan vertikal ke bawah, bagaimana manusia menjaga hubungan harmonisnya dengan lingkungan nyata. Sekarang baru kita merasakan perilaku kapitalis di mana kita mengeksploitasi alam seperti tanpa terkendali. Kita merasakan akibatnya sekarang. Maka dari itu Hindu dari dulu-dulunya sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga keharmonisan hubungan secara vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke atas itu hubungan manusia dengan Tuhan, itu hakiki. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa sinar suci atau waranugraha beliau. Itulah hubungan ke atas. Dan hubungan horizontal tadi sudah kita bahas sebagian, bahwa hubungan manusia satu dengan yang lainnya terjadi karena kita diciptakan berbeda dan kita harus saling melengkapi dan saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Itu kira-kira Pak Putu. Jadi menarik apa yang dijabarkan oleh Haji tadi, bagaimana sesungguhnya swastika itu mengajarkan kita untuk memahami segala bentuk keberagaman sehingga kita sendiri ada di tengah. Di titik tengah. Di titik tengah. Artinya bukan kita sebagai poros untuk memutar yang ada di sekitar kita atau mengontrol di sekitar kita supaya ikut dengan kita, tetapi tidak, kita bisa beradaptasi dengan segala bentuk perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian Ibu, sekarang saya kembali ke Ibu untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana karakter atau jiwa anak-anak kita itu kita bangun diawali dalam rumah tangga. Tentu yang pertama dilihat oleh putra-putri kita itu kan orang tua ya. Orang tua. Zaman sekarang ini kalau kita melihat anak-anak itu angel-angel susah, angel-angel gampang. Kadang dikerasin dia enggak bisa, dilemesin, diumbar juga kita lepas. Kita malah khawatir kan begitu. Nah, bagaimana Bu memberikan pendidikan supaya anak-anak muda, anak-anak kita itu gampang gitu loh, gampang masuk lah, gampang pikiran kita itu gampang dicerna, ajaran kita itu gampang dilaksanakan oleh mereka, dimulai dari rumah tangga tuh. Kalau menurut saya, apa yang dilihat anak, itu yang akan ditiru. Berarti orang tua harus jadi role model dulu. Jadi nggak oleh konojok rokokan, tapi bapaknya rokok ngepes angel. Jadi itu Pak. Kalau orang tuanya bisa memberi tuntunan, bukan tontonan, tuntunan yang bisa mereka lihat dan jalani. Oh, Bunda begini, Ayah begini, saya juga bisa. Tapi kalau misalnya kita hanya seperti Pak Gede bilang, jangan begini tapi kitanya yang begini, jangan main HP, kita yang megang HP, nggih Pak. Ya, itu yang saya jalankan. Jadi kita lakukan dulu, kita beri contoh, kita laksanakan, nanti mereka akan mengikuti. Saya yakin itu. Ya.
Allah tinemu Allah ya Pak. Itu bahasa Jawanya yang ala ula, Allah tinemu. Ayu kinardi, ayu pinangge. Apa yang kamu lakukan jelek, kamu dapatkan jelek. Apa yang kamu lakukan baik, kamu dapatkan baik. Jadi kalau mereka melihat yang baik-baik dari kita, tasdiswaha, mereka juga akan melakukan yang baik-baik juga. Jadi tidak orang tua itu tidak sekedar ngomong bla bla bla, tapi harus juga menjadi perilaku. Kalau saya mencoba mengutip salah satu kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 21 itu kan mengatakan yadiat acara tisresta tatad ewe tarujana sayat pramanam kurute lokastad anu wartante. Jadi yadiat acara tisresta, jadi kebiasaan apapun yang kita lakukan, yang kita jalankan. Yadiat acara tisresta tatad ewe tarujana. Ewe tarujana itu misalnya ajaran apa yang kita sampaikan. Ini ajaran teori yang tadi itu kan perilaku. Lokastad anu wartante, dunia itu akan mengikuti. Tidak hanya anak kita loh, dunia itu akan mengikuti ketika kita berbicara kemudian kita melakukan. Ini menarik, ini menjadi tugas berat bagi kita khususnya sebagai orang tua ya Bu ya. Mungkin zaman nom-noman awak dewe koyo ngono, sekarang kita udah enggak bisa lagi kan begitu ge. Nah, Ji, di dalam satu kehidupan sosial ini lebih luas lagi karena tadi Aji lebih banyak mengutip swastika ya. Dalam kehidupan sosial itu kan tidak bisa dalam satu kelompok saja yang berharap untuk membuat suatu keberagaman atau kedamaian. Nah, mungkin dari sekian banyak Aji sampaikan sebagai kesimpulan ini, kesimpulannya bagaimana Ji dari uraian Aji tadi? Silakan Ji. Ya, terima kasih Pak Putu. Pada saat kita bicara tentang sebuah kehidupan yang harmonis, ya, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis. Karena pada saat kita bicara bagaimana, itu adalah cara. Ya. Karena sesuatu yang baik, jika tidak dilakukan dengan cara yang baik, belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Maka dari itu, cara itu penting. Ya. Nah, tadi kalau lebih dikenal di Indonesia itu mungkin karena lebih belakangan lahirnya ya disebut Trihitakarana. Tetapi itu sesungguhnya adalah merupakan pencerminan dari filosofi swastika. Ya, tadi kita sudah menyebutkan bahwa kalau kita berada di titik tengah swastika, berarti kita akan ada dalam posisi yang kuat dan seimbang. Ya. Nah, siapapun, dimanapun, kapanpun, dia tidak bisa keluar dari konsep hubungan vertikal horizontal itu. Maka dari itu, siapapun yang menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, dia harus bisa berada menyeimbangkan hubungan vertikal dan horizontalnya, dan dia berada di titik tengah yang kuat. Karena di titik tengah itu terjadi harmonisasi. Ke vertikal ke atas dia bisa menyeimbangkan hubungannya, vertikal ke bawah juga iya, horizontal juga iya. Jadi itulah pusat kehidupan yang harmonis. Itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Haji, menarik. Sekarang kesimpulan dari Ibu, bagaimana kita membina keharmonisan dimulai dari dalam rumah tangga dan masyarakat terdekat. Oke, silakan Bu. Keharmonisan berawal dari diri kita sendiri. Diri kita berawal dari keluarga. Hidup berkeluarga yang harmonis, diri kita harmonis, kita akan harmonis dengan sesama dan lingkungan. Itu Pak. Oke, Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa setia Sentuhan Iman dalam agama Hindu. Jadi panjang lebar diuraikan oleh tokoh dan narasumber kita. Saya mencoba untuk merangkum bahwa kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat itu diawali dari diri kita sendiri. Kalau saya mengutip Saras Camu saya Sloka 44 itu mengatakan bahwa matangian renge sarwa diaya para marta ning sinanggah dharma, teles renge nante supo nante teriati, ikang kading uniweh ring mami, sasing tanayun riawak te yatike tan ulahaken ring len. Jadi kita mengajarkan kepada kita renge sarwa diaya. Ayo kita perhatikan perbuatan kita, perhatikan perilaku kita. Setelah itu kita akan tahu tentang dharma. Supo nante teriati, simpanlah dalam hati. Jangan coba kita pamerkan aku lo nomor satu, aku lo paling bagus, tidak.
Sasing tanayun riawak tu ya tika tan ulahaken ringlen. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, ayo jangan kita lakukan pada orang lain. Ketika kita tidak mau dicubit, nggih, sampunan nyubit orang lain. Ketika kita tidak mau memfitnah orang lain, ya kita tidak mau difitnah, ya kita jangan memfitnah orang lain. Nah, demikian sehingga kehidupan harmonis itu akan senantiasa terjaga ketika kita senantiasa introspeksi diri, bukan mengoreksi orang lain. Nggih, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, demikian acara Sentuhan Iman Agama Hindu kali ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan kali ini bermanfaat dan senantiasa memberikan kebahagiaan pada semua yang ada di sekitar kita. Nggih. Sama-sama mari kita tutup dengan Paramo Santi, sikap Anjali Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om